Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut lagi di bank dan lembaga keuangan, khususnya di fraud ya, di fraud pada lembaga keuangan dan non keuangan. Nah, kalau kita bicara tentang fraud, ya, fraud itu apa sih? Nah, makanya harus kita kenal penyebabnya apa, mencegahnya terjadi fraud itu apa, kemudian contoh fraud itu seperti apa. Nah, apa ya teman-teman kalau kita mengenal tentang fraud? Fraud itu apa? Nah, fraud itu kalau mau dikasih kesimpulan itu seperti terjadi kecurangan seperti itu. Nah, kecurangan itu bisa terjadi pada misalnya penyajian laporan keuangan palsu, itu salah satu contoh. Tapi dilakukan dengan sengaja, terus menghilangkan, menambahkan jumlah tertentu untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan tersebut. Nah, fraud ini biasanya bisa terjadi dalam internal perusahaan, internal lembaga keuangan atau perbankan. Non lembaga keuangan itu biasa banyak terjadi ya, jadi banyak terjadi di internal ya. Jadi ada dua, internal dan eksternal, banyak terjadi di internal. Nah, contohnya teman-teman ada penipuan pajak, penipuan kartu kredit, penipuan sekuritas, dan banyak sekali penipuan keuangan ya. Jadi teman-teman, fraud sendiri itu dilakukan oleh satu individu, kelompok, atau perusahaan secara utuh. Kenapa dilakukan? Bisa jadi satu individu di dalam perusahaan dia ngajak juga temennya, jadinya saling ngajak-mengajak, jadi semuanya bisa melakukan kecurangan ini. Nah, teman-teman, di sini akan saya jelaskan jenis-jenis fraud itu. Ada korupsi ya. Paling marak terjadi di Indonesia, yang pertama ini adalah korupsi. Biasanya berbentuk penyuapan, pemerasan, dan penyalahgunaan. Jadi gini contohnya teman-teman. Kalau misalnya di fraud di lembaga perbankan, keuangan, seperti itu, terjadi gini. Misalnya kita akan mengajukan kredit. Nah, ketika kita mengajukan kredit, ada persyaratan kita yang tidak lengkap, kayak gitu. Nah, dari pihak internal, Jovis rapopo, gak popo, yo aman, di ACC kreditnya. Nah, dia mendapatkan sejumlah uang untuk di ACC kreditnya. Nah, giliran untuk penagihan atau pembayaran segala macam, tiba-tiba tidak tertagih atau sudah dia tidak membayar lagi cicilannya. Dicek lagi persyaratannya apa tadi pas pengajuan, tidak memenuhi persyaratan. Nah, disitulah akhirnya ketahuan bahwa ada pihak-pihak yang melakukan penipuan di sini, di korupsi ini ya contohnya ya. Jadi karena ada gratifikasi atau pemberian hadiah demi kepentingan jangka panjang, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah penyimpangan aset. Jadi seluruh tindakan yang berkaitan dengan pencurian atau penyalahgunaan aset yang dipercayakan oleh orang tersebut ya teman-teman. Mungkin ada yang terjadi di tempat bekerjanya atau di lembaga keuangan, seperti itu. Ada terjadi penyimpangan aset. Nah, di sini kedeteksinya gimana? Jadi kalau misalnya penyimpangan itu terjadi, dideteksi ya, ada pencatatan dan pengelolaannya tidak baik, nah makanya itu akan kedeteksi. Tapi kalau misalnya pencatatan dan pengelolaan keuangan perusahaan itu bagus, maka akan dikerjakan dengan baik. Kemudian yang ketiga, pencucian dan penggelapan uang. Nah, ini sering banget dilakukan oleh di perbankan ya. Misalnya dia tergiur dengan menerima uang yang banyak, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada salah satu contohnya adalah skema Ponzi. Ponzi itu teman-teman harus menggarisbawahi ya. Di sini Ponzi itu seperti multi level marketing tetapi yang ilegal. Ya, kalau yang ilegal bahwa seperti ini, skema Ponzi itu penipuan pada bidang keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan banyak keuntungan pada korbannya. Jadi keuntungannya itu bukan dari kegiatan bisnisnya, tetapi dia mengumpulkan uang dari para anggota atau investornya baru bergabung dan disalahgunakan. Jadi gitu ya teman-temannya. Jadi dia ngumpulinnya, dia ngajak nih, sistemnya Ponzi itu kayak skema Ponzi gini, piramida gini. Jadi dia ngajak dulu satu, kamu ikut kegiatan bisnis ini dong, ngumpulin uang segini, store ke saya. Kamu ngumpulin uang segini, ngajakin teman lagi. Jadi dia menggelapkan uang yang sudah dikumpulkan oleh para anggotanya. Itu banyak terjadi ya teman-teman ya. Nah, kalau skema Ponzi itu tipenya ya atau cirinya itu menjanjikan keuntungan yang besar. Kemudian prosesnya tidak jelas. Staf penjualannya mendapatkan komisi kalau rekrut orang. Ya, itu udah ada tanda-tanda yang tidak betul. Jadi teman-teman jangan sampai terjerumus pada skema Ponzi. Itu yang ketiga. Yang keempat,
Adanya pencurian data. Nah, ini yang paling sering juga, pengambilan data-data penting untuk mendapatkan keuntungan pribadi, teman-teman. Jadi di sini hati-hati data pribadi kita kalau kita memang melakukan transaksi di keuangan, di perbankan dan non perbankan. Nah, ini terjadi pencurian data tuh sudah biasa. Jadi sering banget ya kita ditelepon oleh pihak-pihak perbankan, asuransi, sekuritas seperti itu menawarkan. Nah, itu data-data kita memang sering diambil oleh orang lain. Nah, ini teman-teman, faktor mendorong fraud itu apa? Kecurangan itu terjadi karena ada kesempatan. Ya, ada kesempatan nih, ya, karena tidak ada pengawasan yang ketat. Ada motivasi. Motivasi kenapa? Karena misalnya saya sudah punya pinjaman yang banyak. Jadi saya butuh uang dan dilalahnya saya tuh menerima uang gitu. Nah, itu saya bisa menyalahgunakan, itu juga bisa berbahaya. Adanya motivasi dan kemudian rasionalisasi ini salah satunya adalah tergoda dengan rekan kerjanya. Jadi perkelompok ngajak-ngajakin, ayo yuk melakukan fraud atau kecurangan. Nah, itu sangat berbahaya, teman-teman. Nah ya, faktor utama penyebabnya adalah ada tekanan ekonomi, keinginan individu, dan lemahnya kebijakan dan hukum. Jadi ini 3 hal yang perlu kita perhatikan ya. Saat ini tekanan ekonomi, yang kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Nah, makanya akan terjadi keinginan untuk melakukan kecurangan. Cara deteksinya gimana? Memeriksa jajaran manajerial ya, karena banyak yang melakukan di dalam internal perbankan atau lembaga non keuangan. Nah, ini harus ada pemeriksaan jajaran manajerial, karakteristik operasional, dan audit secara internal dan eksternal. Nah, tips terjadinya ya tegas dalam penerapan hukum, melakukan evaluasi berkala. Ini teman-teman, evaluasi berkala yang sering misalnya karena kita sudah prinsipnya adalah kepercayaan, maka evaluasi berkalanya sering tidak dilakukan. Kemudian mengadakan penyuluhan tentang fraud, bahwa perilaku kecurangan itu tidak bagus dilakukan di dalam perusahaan. Ya, ini teman-teman ada beberapa kasus bahwa fraud pada perbankan tuh intinya adalah pada saat pemberian kredit itu memang sudah banyak terjadi di perbankan, sampai 43% loh teman-teman. Untuk pemberian kredit itu dilakukan kecurangan di perbankan oleh pihak-pihak internal. Kemudian di perbankan ya, saya bilang tadi 65% berasal dari eksekutif perusahaan. Di dalamnya ini penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti bahwa kecurangan atau keterlibatan pegawai malah lebih banyak dibandingkan dengan pihak eksternal. Nah, itu ya teman-teman tentang fraud. Nah, ini teman-teman saya akan ngasih contoh bahwa ini ada pemberitaan bahwa 7 kasus korupsi oleh oknum pegawai bank. Ya, ini kecurangan yang dilakukan oleh pegawai bank. Justru pegawai bank adalah saya membacanya ada 7 kasus korupsi. Yang pertama misalnya CS-nya diduga korupsi 6,1, ini CS-nya. Kemudian yang kedua marketing banknya, ya, dia rugikan negara 3,1 M, coba bayangkan ya. Kemudian berikutnya adalah kepala cabangnya. Yang keempat adalah teller bank. Kalau yang keempat ini adalah teller banknya itu dia karena terjerat pada pinjaman online. Jadi dia kepepet ada pinjaman online, dia nerima uang setiap harinya. Nah, itu menjadi resiko yang besar ya. Jadi dia sampai 1,2 M, teman-teman. Yang kelima ini karyawan perbankan juga. Yang keenam ini kredit macet ya, karyawan perbankan juga. Yang ketujuh adalah manajer banknya. Jadi dari pemberitaan 7 tadi kita perlu hati-hati ya di dalam internalnya. Ternyata banyak yang melakukan ternyata justru dari internalnya. Mungkin itu sekilas tentang penjelasan tentang fraud, semoga bermanfaat dan kita mengenal dengan sistem kehati-hatian kita dalam bekerja maupun di perbankan atau non lembaga keuangan juga. Kita harus berhati-hati bahwa fraud itu memang terjadi di mana-mana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.